Ini adalah berbagai kemasan produk yang mungkin teman-teman kenal. Produk yang bagus biasanya memang membutuhkan kemasan yang menarik pula. Tahukah teman-teman, untuk bisa membuat kotak kemasan yang bagus, diperlukan pengetahuan mengenai jaring-jaring kubus dan balok. Ini adalah gambaran cara pembuatan kotak kemasan. Terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya, kemudian dibuat polanya, dicetak, dipotong, dan kemudian dilekatkan menjadi suatu kotak kemasan yang menarik. Selain bermanfaat untuk dapat membuat kotak kemasan, masih banyak lagi manfaat lain ketika kita menguasai dan mempelajari jaring-jaring kubus dan balok. Ini adalah pembelajaran matematika tema 7 kelas 5 SD, jaring-jaring kubus dan balok, dan kita akan mempelajarinya sekarang juga. Kita mulai dari pengertian jaring-jaring bangun ruang secara umum. Jaring-jaring bangun ruang adalah gabungan beberapa bangun datar yang jika disusun akan membentuk suatu bangun ruang. Materi ini cukup menarik dan menuntut kita semua untuk mengoptimalkan kemampuan membayangkan, kemampuan berimajinasi. Nanti kita akan berlatih untuk bisa membayangkan apabila potongan-potongan sisi bangun ruang tersebut dilipat akan menjadi seperti apa. Jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus merupakan rangkaian tertentu dari 6 buah bidang datar berbentuk persegi yang ukurannya sama, yang apabila dipasang atau dirangkaikan akan membentuk sebuah kubus. Ilustrasinya adalah seperti ini. Ini adalah kubus, kemudian kita buka sisi-sisinya, maka akan terbentuklah jaring-jaring kubus bentuknya seperti ini. Ini salah satu contoh jaring-jaring kubus. Masih banyak bentuk lain dari jaring-jaring kubus ini. Ilustrasinya dapat kita lihat pada animasi berikut. Ini adalah kubus, kemudian kita buka perlahan-lahan seperti ini, sehingga terbuka, makin terbuka, dan jadilah ini jaring-jaring kubus. Terdapat 6 sisi karena memang kubus memiliki 6 sisi. Di sini, sisi ungu akan berhadapan dengan sisi hijau muda, kemudian sisi hijau tua akan berhadapan dengan sisi putih, dan sisi oranye akan berhadapan dengan sisi biru muda. Kemudian jaring-jaring kubus ini kita tutup kembali, sehingga kembali membentuk kubus. Sebenarnya ada berapa bentuk dari jaring-jaring kubus? Ternyata terdapat 11 jenis jaring-jaring kubus. Ke-11 jenis jaring-jaring kubus itu dapat kita lihat pada gambar berikut. Pak Jamal memiliki beberapa trik untuk mengingat jaring-jaring kubus ini, yakni dengan mengingat polanya. Yang pertama ada jaring-jaring kubus dengan pola 141. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di bagian atas itu ada satu sisi, di bagian tengah ada 4 sisi, dan di bagian bawah ada satu sisi. Disebut sebagai jaring-jaring kubus dengan pola 141. Ada 6 buah jaring-jaring kubus dengan pola 141. Bisa kita lihat di sini. Yang pertama, bagian atas ada satu sisi dan kita letakkan di sebelah kiri. Kemudian yang kedua juga sama di sebelah kiri. Dari nomor 1 sampai nomor 4, semuanya sisi atas berada di sebelah kiri. Kemudian sisi tengah ada 4, sama semua. Dan sisi bawahnya yang berbeda-beda. Nomor 1 itu sisi bawahnya ada di paling kiri, nomor 2 ada di kedua dari kiri, kemudian nomor 3 ada di ketiga dari kiri, dan nomor 4 ada di paling kanan. Sedangkan dua lagi adalah nomor 5 dan nomor 6 itu sisi atasnya ada di posisi kedua dari kiri, baik nomor 5 maupun nomor 6. Nah, sedangkan sisi paling bawahnya hanya bisa di nomor 2 dari kiri dan di nomor 3 dari kiri. Selain daripada itu bukan jaring-jaring kubus. Itulah dia 6 jaring-jaring kubus dengan pola 141. Lalu yang kedua adalah pola 231, yakni 2 sisi di atas, 3 sisi di tengah, dan 1 sisi di bawah. Ini ada 3, yakni bisa kita lihat pada gambar nomor 7, 8, dan 9. 2 sisi di atas sama semua, seperti itu bentuknya. Keduanya ada di paling kiri. Nah, kemudian baris kedua ada 3 sisi, itu posisinya sama seperti itu. Dan yang berbeda hanya posisi baris ketiga. Nomor 7 itu ada di posisi kiri nomor 2. Kemudian nomor 8 ada di posisi kiri nomor 3, sedangkan nomor 9 ada di posisi paling kanan. Lalu nomor 3 adalah jaring-jaring kubus dengan pola 222. Semuanya serba 2. Dan ini hanya ada satu pola. Bentuknya seperti ini. Ini adalah pola 222. Dan terakhir, yang ke-11 adalah jaring-jaring kubus dengan pola 330 atau 33 saja. Karena yang baris ketiganya tidak ada. Dan bentuknya pun hanya ada satu, seperti ini. Dapat tergambar ya? Selain daripada bentuk-bentuk ini, berarti itu bukan jaring-jaring kubus. Jaring-jaring balok.
Jaring-jaring balok merupakan rangkaian tertentu dari 6 buah bidang datar berbentuk persegi panjang atau bisa juga dua di antaranya berupa persegi yang apabila dipasang atau dirangkaikan akan membentuk sebuah balok. Ilustrasinya adalah seperti gambar berikut ini. Atau bisa kita lihat di sini, ini adalah balok yang jika kita buka akan menjadi seperti ini dan ini adalah jaring-jaring dari balok tersebut. Bisa kita lihat di sini sisi-sisi yang warnanya sama itu merupakan sisi-sisi yang berhadapan. Banyaknya jaring-jaring balok ini cukup banyak, yakni terdapat 54 jenis jaring-jaring balok. Ini agak susah untuk kita hafal, jadi Pak Jamal menyarankan kita andalkan kemampuan untuk imajinasi atau membayangkan apakah suatu bentuk jaring-jaring tersebut termasuk jaring-jaring balok atau bukan. Meskipun demikian, ke-54 jaring-jaring balok ini kita bisa bagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah jaring-jaring balok dengan pola 141. Ini jumlahnya sangat banyak, yakni ada 30 macam. Sedangkan yang kedua adalah jaring-jaring balok dengan pola 231. Ini ada 18 macam. Yang ketiga, pola 222 ada 3 macam. Dan yang keempat adalah pola 330. Ada 3 macam. Jaring-jaring balok dengan pola 141. Ini adalah gambar jaring-jaring balok dengan pola 141. Di sini dari nomor 1 sampai nomor 14. Kenapa jaring-jaring balok bisa lebih banyak daripada jaring-jaring kubus? Karena walaupun bentuknya mirip, itu dianggap berbeda apabila arahnya berbeda. Contohnya kita lihat jaring-jaring balok nomor 1 dan nomor 2. Bentuknya mirip, tetapi dihitung sebagai suatu jaring-jaring yang berbeda. Kenapa? Bisa kita lihat di sini sisi yang warna kuning. Nomor 1, sisi warna kuning itu memanjang ke atas, sedangkan nomor 2 memanjang ke samping. Dan hal ini membuat dua jaring-jaring ini merupakan dua jaring-jaring yang berbeda. Sedangkan pada jaring-jaring balok, mau ke atas atau ke samping kan panjangnya sama, sehingga dianggap 1. Kalau di sini dianggap sebagai 2. Termasuk juga nomor 3 dan nomor 4, nah itu juga mirip bentuknya, tetapi dianggap berbeda karena sisinya pun beda. Yang nomor 3 justru posisinya itu yang kuning malah di kiri dan yang pink di atas dan di bawah. Demikian seterusnya, sehingga jumlahnya lebih banyak daripada jaring-jaring kubus. Ini juga gambar jaring-jaring balok dengan pola 141 dari nomor 15 sampai nomor 21. Kemudian ini dari nomor 22 sampai nomor 30. Jaring-jaring balok dengan pola 141 itu ada 30 macam. Lalu, ini adalah gambar jaring-jaring balok dengan pola 231. 2 di atas, 3 di tengah, dan 1 di bawah. Dari nomor 31 sampai nomor 42. Lalu, ini masih pola 231. Dari nomor 43 sampai nomor 48. Selanjutnya kita lihat jaring-jaring balok dengan pola 222. 2 di atas, 2 di tengah, dan 2 di bawah. Ini ada 3, yakni nomor 49, 50, dan 51. Dan terakhir adalah jaring-jaring balok dengan pola 330. Ini juga ada 3, yakni nomor 52, nomor 63, dan nomor 54. Contoh soal. Soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Jika nomor 4 merupakan alas kubus, maka yang menjadi tutupnya adalah nomor. Kita harus membayangkan jika nomor 4 itu alas kubus, nomor 3 kita lipat ke atas sehingga nomor 2 menjadi sisi yang belakang, nomor 3 jadi sisi sebelah kiri, dan nomor 1 itu akan menjadi sisi paling atas. Jadi, jawabannya adalah nomor 1. Soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Agar menjadi jaring-jaring kubus, maka persegi yang harus dihilangkan adalah nomor titik-titik atau titik-titik. Kalau kita melihat sisi yang atasnya, ini mirip dengan jaring-jaring kubus dengan pola 141. Oleh karena itu, maka yang kita bisa hilangkan adalah sisi nomor 4, atau juga bisa kita hilangkan sisi nomor 3. Jadi, jawabannya bisa kita hilangkan sisi nomor 4 atau sisi nomor 3. Harus memilih salah satunya ya. Soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Sebutkan pasangan sisi-sisi berhadapan pada jaring-jaring balok tersebut. Soal ini cukup gampang karena ini merupakan jaring-jaring balok. Triknya adalah kita lihat sisi yang bentuknya sama. Dari sini kita bisa lihat nomor 1 itu bentuknya sama dengan nomor 3. Berarti itu adalah sisi yang berhadapan. Karena salah satu ciri balok adalah sisi yang berhadapan, ukuran dan bentuknya sama. Lalu nomor 2 itu sama dengan nomor 5. Berarti nomor 2 berhadapan dengan nomor 5 dan nomor 4 berhadapan dengan nomor 6. Maka jawabannya adalah sisi 1 berhadapan dengan sisi 3, sisi 2 berhadapan dengan sisi 5, dan sisi 4 berhadapan dengan sisi 6. Itu dia jawabannya.
Soal nomor 4, perhatikan gambar berikut. Sudah benarkah jaring-jaring balok di samping? Berikan alasanmu. Baiklah, kita bayangkan kita melipat bentuk jaring-jaring balok ini. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa ada satu sisi yang kurang pas, yakni sisi nomor 5. Sisi nomor 5 itu kalau kita lipat nomor 6 ke atas, maka nomor 5 tidak menutup sampai ke ujung. Karena nomor 5 ini kurang panjang. Seharusnya sisi nomor 5 panjangnya ke kiri itu sama dengan panjangnya nomor 4 ke atas. Oleh karena itu jawabannya adalah belum benar. Bagian yang salah adalah sisi nomor 5. Sisi nomor 5 harusnya memiliki bentuk yang sama dengan sisi nomor 4 meski posisinya horizontal. Kalau nomor 4 kan vertikal ke atas. Jadi itulah yang membuat bentuk ini belum termasuk sebagai jaring-jaring balok. Itu saja pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.